Eksekusi tanpa pengawasan polisi pada 2 rumah di Goa, Sulawesi Selatan mendapat perlawanan dari pemilik rumah yang kalah di sidang sengketa. Pihak penggugat bersikeras mengosongkan rumah tersebut karena putusan pengadilan sudah ingkrah. Papan bicara 0,2. Kita tidak berpatokan di papan bicara, kita berpatokan di putusan, Bu. Cocok Mi, tapi kenapa dia pasang papan bicara 0,2? Sedangkan itu tuna peninjauan lokasi, rumah sama TK dia tunjuk. Bukan peninjauan lokasi, kita cerita putusan. Ibu rumah tangga pemilik rumah di Jalan Lambengan, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan ini mengamuk ke kuasa hukum penggugat rumahnya. Ia marah karena kuasa hukum penggugat akan mengambil alih rumahnya usai kalah dalam sidang sengketa di pengadilan. Nah buktinya karena dia sudah menang, karena dia yang kemenangannya sama Tuna, ada sama saya. Kenapa itu pengacaranya mundur? Saya bertemani di sini, Kak. Saya bertemani. Kenapa pengacaranya mundur 2? Saya tidak tahu itu pengacaranya siapa. Dia cari bukti aslinya. Kita itu berpatokan di putusan, bukan di pengacara. Tapi cari juga bukti asli. Eksekusi secara mandiri 2 bangunan rumah dengan luas tanah hampir 4 are antara tergugat Haji Dayeng Rani dan penggugat Abdul Rahman Dayeng Taba ini dilakukan karena tergugat mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah. Berdasarkan putusan tersebut, Kanwil BPN membatalkan sertifikat yang 2 sertifikat di atas tanah tersebut dibatalkan oleh BPN. Lalu kami lakukan teguran hukum melalui surat somasi yang kami kirimkan dan diterima. 3 kali kami lakukan teguran, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, menyampaikan untuk dilakukan pengosongan atau tidak lagi beraktivitas di tempat tersebut. Tapi 3 kali kami bersurat, kemudian tidak ada itikat baik untuk menghindar atau keluar dari lokasi tersebut. Lalu kami melapor di polisi. Meski sempat bersikeras menolak eksekusi, pihak tergugat akhirnya hanya bisa pasrah dan meninggalkan rumah mereka yang menjadi sengketa namun kalah di pengadilan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Kediri Kota, Jawa Timur menetapkan 2 orang pelaku penghadangan terhadap Kajari Kabupaten Kediri sebagai tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Beberapa hari lalu, Kota Kediri dihebohkan dengan beredarnya video pertikaian 2 pemotor dengan Kajari Kabupaten Kediri. Akibat pertikaian itu, Kajari Kabupaten Kediri sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Hasilnya, 2 pemotor berinisial HFL dan AM ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, motif kedua tersangka menghadang dan menganiaya Kajari Kediri karena menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Saat ini, Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan 2 pelaku tersebut dengan inisial HFL usia 33 tahun, warga Kota Kediri, dan AM usia 42 tahun, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Mapolres Kediri Kota. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, bahwa motif sementara yang bersangkutan adalah mengetahui secara spontanitas ada plat merah yang dikendarai oleh korban, yang kemudian terjadi tindak pidana tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyebut bahwa menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak polisian. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Mapolres Kediri Kota dan terancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Detasmen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan berhasil menggagalkan peredaran 20 kg narkoba jenis sabu. Dalam pengungkapan kasus, Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan Satres Narkoba Polda Sumatera Utara. Tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan dan Ditres Narkoba Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 20 kg di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam peredaran narkoba. Tim gabungan mulai menyelidiki keterlibatan seorang kurir berinisial ZM yang membawa narkoba dari Tanjung Balai menuju Medan menggunakan sebuah minibus.
Tim gabungan berhasil menghentikan kendaraan di Kisaran Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 20 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan total berat 20 kg. Bersama ZM, petugas juga mengamankan istri dan 2 anak pelaku yang ikut dalam perjalanan. Dari pemeriksaan mendalam tidak ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. ZM mengaku ia bertindak sebagai kurir dengan bayaran Rp4 juta per kilogram. Namun pihak TNI berkomitmen akan bertindak tegas apabila terbukti adanya keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. Kemudian kita mengundang institusi melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan menemukan bahwa pelaku membawa narkoba bergerak menggunakan video keselamatan seperti yang telah dijelaskan tadi. Kami dari Polres Sumatera Utara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan kolaborasi antara Polres Bukit Barisan dengan Polres Sumatera Utara di dalam pengungkapan kasus sabu seberat 20 kg ini. Meskipun tak ada bukti keterlibatan anggota TNI, namun pihak Kodam 1 Bukit Barisan tetap berkomitmen untuk mendukung pemberantasan narkoba di wilayahnya.